Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo. Masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya masih memberikan materi pembelajaran khususnya pada materi pembelajaran IPA di tingkat SMP atau MTS. Sebelum kita menyimak atau sebelum saya menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan pembelahan sel, yang mana materi ini sendiri untuk saat ini itu berada di kelas 9. Ya, dia materi di kelas 9 di pertemuan awal, yaitu ada pembelahan sel. Video ini sudah sempat saya bahas di video sebelumnya, yaitu mengenai pembelahan sel juga, akan tetapi pembelahan selnya itu kurang lengkap pembahasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali pembahasannya dan juga melengkapi pembahasan-pembahasan yang kemarin dianggap kurang, ya. Oke, langsung saja kita mulai masuk di pembahasannya. Sebelum kita lebih jauh mengenai pembelahan sel, kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel. Pembelahan sel adalah kemampuan sel untuk membelah yang bertujuan untuk apa? Yang pertama untuk pertumbuhan. Yaitu di mana sel di sini membelah sehingga selnya menjadi banyak. Dengan demikian, selnya itu mengalami pertumbuhan. Misalnya, ketika seseorang yang pada masa bayi sampai pada dewasa itu memiliki ukuran tubuh yang berbeda. Hal itu diakibatkan pertambahan selnya itu semakin banyak. Karena sel terus membelah, maka pertambahan sel yang semakin banyak dapat menyebabkan pertumbuhan pada organisme tersebut. Nah, inilah fungsi sel sebagai proses pertumbuhan. Lalu ada perbaikan. Yang mana dimaksud dengan pembelahan sel sebagai perbaikan dalam hal ini, pembelahan sel yang berfungsi untuk perbaikan sel-sel yang sudah rusak. Jadi misalnya di sini bahwa sel itu setiap hari itu ada yang rusak dan ada yang mati. Misalnya sel darah merah, ya setiap hari sel darah merah itu ada yang mengalami kerusakan. Maka perlu dibuat sel baru dengan tujuan untuk mengganti dan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Jadi dalam hal ini pembelahan sel itu berfungsi sebagai perbaikan sel-sel yang sudah rusak. Lalu ada reproduksi. Dalam hal ini pembelahan sel itu berhubungan dengan pembentukan sel kelamin atau dalam hal ini adalah sel sperma dan juga ovum. Yang mana proses pembelahan nanti berhubungan dengan pembentukan sel kelamin. Nah, jadi yang dikatakan dengan pembelahan sel tadi yaitu kemampuan sel untuk membelah. Ya, jadi kalau misalnya ada satu sel, kemudian selnya melakukan pembelahan, kemudian menjadi dua. Bisa menjadi dua, bisa menjadi empat, ya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ada juga yang pembelahan nanti menghasilkan 4 sel anakan. Ada juga yang menghasilkan 2 sel anakan. Maka untuk lebih jelasnya kita bahas materinya, penjelasannya apa saja yang termasuk dalam pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel. Pada makhluk hidup, pembelahan sel itu dapat dibagi 3, yaitu yang pertama adalah amitosis. A itu tidak, mitosis itu berarti pembelahan inti sel. Nah, amitosis adalah pembelahan sel sederhana tanpa adanya pembelahan inti sel. Misalnya pada pembelahan inti sel bakteri yang prokaryotik. Yang mana contohnya? Yang ini. Yang gambar pertama ini contoh amitosis. Amitosis ini tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan
pada pembelahan sel pada umumnya. Jadi dia hanya sederhana saja. Jadi ada satu sel, kemudian dia melakukan proses pembelahan seperti ini. Nanti lama-lama selnya akan terpisah menjadi dua. Nah, seperti itu. Ini biasanya pada organisme prokaryotik, misalnya bakteri. Jadi bakterinya satu membelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi enam, dan seterusnya. Nah, ini amitosis ini adalah pembelahan yang tidak melalui tahap-tahap yang ada dalam pembelahan sel. Jadi pembelahannya hanya bersifat sederhana. Selanjutnya ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan anakan yang sama dengan induknya. Jadi pembelahan mitosis itu yang ini adalah pembelahan yang menghasilkan anakan yang sama dengan induknya. Jadi sifat anakannya itu identik, ya, identik dengan induknya. Kalau induknya mengandung kromosom 2N, maka anakannya juga mengandung kromosom 2N. Yang mana setiap dari pembelahan mitosis itu menghasilkan dua anakan. Nanti akan kita bahas lebih jauh mengenai pembelahan mitosis tersebut. Selanjutnya ada pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang menghasilkan setengah dari induknya. Jadi kalau di mitosis tadi pembelahannya itu satu atau sama dengan induknya, sementara pembelahan meiosis itu setengah dari induknya. Misalnya kalau pembelahan mitosis mengandung dua kromosom, maka meiosis itu hanya satu kromosom masing-masing induk. Ya, kalau bingung nanti kita lihat lagi di pembahasan yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelahan mitosis tadi yang saya sampaikan. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Yang mana? Yang ini. Ini kita lihat ada dua sel anakan. Nah, ada satu, ada dua. Yang diploid itu 2N, artinya dia mengandung dua. Nah, mengandung dua kromosom. Yang sama atau identik dengan induknya. Jadi sifatnya kemudian jumlah kromosomnya itu sama persis dengan induknya. Karena dia berasal dari satu induk. Nah, ini. Dia berasal dari satu induk sel, kemudian dari satu induk sel itu nanti membelah menjadi dua. Karena berasal dari satu induk tanpa melalui perpindahan materi genetik atau tanpa melalui perpindahan materi sifat, bahasanya apa ya? Tanpa melalui pertukaran pertukaran sifat ya. Maka dia sifatnya sama dengan induknya ya. Dia dari satu kemudian ini kromosomnya ini yang kayak gini. Ini namanya kromosom. Dari kromosom ini nanti akan membelah karena dia berasal dari satu induk. Kalau dibelah menjadi dua, maka sifatnya masing-masing sama dan jumlahnya juga sama ya, karena dia hanya berasal dari satu induk dan tidak mengalami pertukaran materi genetik atau pertukaran sifat dari induknya. Nanti saya jelaskan perbedaannya tahap satu persatu biar nggak bingung. Pembelahan mitosis itu dilakukan oleh sel eukariotik ya, atau sel yang memiliki membran sel. Nah, kalau amitosis itu prokaryotik atau yang belum memiliki membran sel. Karena sifatnya sama dengan induknya atau berasal dari satu induk, tadi saya sudah sampaikan, ini dia selnya ini satu, DNA-nya juga satu, ini kan DNA replication. DNA-nya mengalami replikasi atau penggandaan. Maka dia sifatnya sama karena satu DNA saja. Ya, karena dari satu DNA. Maka pembelahan mitosis itu terjadi pada proses perbaikan
pertumbuhan, dan juga reproduksi aseksual. Aseksual itu adalah reproduksi yang tanpa melalui perkawinan. Misalnya apa? Misalnya makhluk hidup yang membelah diri. Nah, berkembang biak dengan membelah diri itu kan sifatnya sama dengan induknya. Misalnya apa ya? Cacing planaria ya, cacing planaria atau makhluk hidup yang membelah diri itu kan sama dengan induknya karena berasal dari satu induk itu, satu orang tua. Ya berbeda kalau dia merupakan gabungan dari orang tua satu dengan orang tua lainnya. Ya misalnya ada ayah dan ibu ya, kemudian hasilnya adalah setengah-setengah kan sifatnya itu, setengah sifat ayah, setengah sifat ibu. Nah, seperti itu. Itu ya, itu pembelahan mitosis. Tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Tahapan dari pembelahan mitosis itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap interfase. Interfase ini adalah tahap persiapan dari pembelahan mitosis. Kemudian ada tahap karyokinesis atau tahap pembelahan inti sel yang meliputi 4 fase, yaitu ada fase profase, fase metafase, fase anafase, dan juga fase telofase. Selanjutnya, setelah di dalam inti sel itu membelah, maka selnya melakukan pembelahan yang disebut dengan sitokinesis. Nah, sito itu adalah plasma atau cairan. Sito itu adalah sel, maaf. Sito itu adalah sel, kinesis adalah pembelahan. Jadi kalau sitokinesis berarti pembelahan sel. Ya. Kita lihat tahapannya. Nah, ini adalah fase-fase dari mitosis. Untuk pembelahan mitosis itu tidak terlalu rumit karena hanya satu pembelahan saja, yang mana diawali dengan tahap interfase, yaitu tahap persiapan dari pembelahan mitosis. Nah, ini adalah tahap dari persiapan pembelahan mitosis. Selanjutnya ada tahap kedua atau tahap berikutnya adalah tahap profase. Tahap profase di mana yang pertama kromatid terbentuk dan berpasangan membentuk kromosom. Kromatid itu adalah benang-benang. Nah, ini benang-benang ini ada yang warna biru tua ya, dan ada yang biru muda. Nanti yang biru tua ini akan bergabung ya. Yang hitam sama hitamnya ini akan berdekatan. Yang biru muda dengan biru muda juga akan bergabung nanti membentuk kromosom yang seperti ini. Kita lihat yang biru tua ini berikatan ya, membentuk seperti huruf X ini. Nah, yang biru muda juga berikatan seperti ini. Nanti akan berikatan seperti ini, bergabung. Jadi yang biru ini, yang biru tua dengan biru tua akan bergabung, yang biru muda dengan biru muda ya akan bergabung. Kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Nah, ini membran ini. Nah, membran ini nanti akan menghilang, lapisan ini akan menghilang. Sentriol mengalami pembelahan menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini namanya sentriol. Nanti sentriol ini sama ini membelah, membentuk kutub yang berlawanan. Jadi satu ke sini, satu ke sini. Nanti akan terbentuk benang. Benang spindel mulai terbentuk. Nah, ini benang spindel. Benang spindel ini nanti tempat melekatnya kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu adalah bagian yang membawa sifat, sifat. Itu namanya kromosom. Lalu ada metafase. Metafase, pada tahap metafase benang spindel kromosom terlihat dengan jelas. Nah, ini. Kita lihat. Ini sentriol tadi membelah menuju kutub, ada satu di atas, satu di bawah, kemudian sentriol ini membuat yang namanya benang. Benang-benang ini namanya benang spindel. Nah, lihat. Benang spindel ini nanti tempat melekatnya kromosom. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Ekuator itu berarti berada di tengah-tengah sel. Setiap kromosom masih terdiri dari atas 2 kromatid. Nah, kita lihat ini yang biru ada 2, 1, 2, yang biru tua.
Yang biru muda juga ada dua. Satu, dua. Yang atas dengan yang bawah. Saya ulangi, ini satu yang atas, ini dua yang bawah. Yang biru muda juga ada dua. Satu, ada dua. Dua. Nah, seperti itu. Berarti dalam hal ini, setiap kromosom masih ada dua kromatid. Yang terikat pada sentromer. Sentromer itu bagian tengah dari kromosom. Nah, ini sentromer. Nah, ini bagian ini namanya sentromer. Dan dikaitkan dengan benang spindle. Nah, kalau kita lihat kromosomnya ini dikaitkan atau mengikat benang spindle. Pada tahap anafase, benang-benang spindle memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan dan mulai terjadi sitokinesis. Nah, jadi pada tahap anafase ini benang-benang spindle ini menarik ke kutubnya masing-masing. Yang satu menarik ke sini, yang satu menarik ke sini. Maka terjadi sitokinesis atau pembelahan pada sel. Jadi ini sudah mulai terjadi pembelahan pada sel. Artinya apa? Setiap sel itu sudah memiliki kromosom. Ini kan ada dua nih, atas bawah, atas bawah. Kemudian pada tahap anafase dia membelah, yang atas lari ke atas, yang bawah lari ke bawah gitu. Sehingga masing-masing kutub atau masing-masing sudut itu memiliki jumlah kromosom yang sama. Kalau ini dua, dua. Ini dua, ini dua. Sudah sama kan? Nah, kemudian pada tahap telopase, kromatid telah sampai di kutub-kutub berlawanan. Kemudian menipis dan memanjang menjadi kromatin. Jadi setelah pada tahap telopase, ini kromosom ini sudah sampai di ujung. Kemudian dia menjadi benang-benang lagi seperti ini. Nah, namanya kromatin. Dia menjadi benang-benang kembali seperti ini. Nah, kromatin, ini kan kemudian memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti atau nukleus. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti, sitokinesis selesai dan terbentuk dua sel anakan. Jadi setelah dia sampai ke kutubnya sini, maka dia akan menjadi benang-benang seperti ini lagi. Kemudian membran selnya juga terbentuk, inti selnya juga terbentuk. Setelah dua-dua lengkap, memiliki kromosom dan juga memiliki inti sel, maka terjadilah sitokinesis, pembelahan. Nanti dua-dua ini membelah menjadi satu sel, ini satu sel, ini satu sel. Nah, pembelahan itu namanya sitokinesis. Sito itu sel, kinesis pembelahan. Nah, ini jadi ada 4 tahap ya. Yang pertama itu persiapan. Ada 5 tahap ya. Yang pertama persiapan, lalu fasenya itu benang-benangnya ini benang-benang nanti membentuk kromosom. Setelah kromosomnya terbentuk, sentriolnya ke ujung-ujung, kutub satunya membentuk benang. Nah, kromosomnya ditarik ke tengah. Setelah itu pada fase, kromosomnya ditarik ke pinggir, 1, 2, masing-masing memiliki kromosom. Ini nanti jadi satu sel, yang ini juga nanti satu sel. Setelah itu, yang kromosom yang membentuk benang-benang yang membentuk kromosom ini nanti akan memendek lagi atau memanjang lagi menjadi kromatin. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Setelah dua-dua lengkap memiliki kromosom, memiliki inti sel, memiliki membran sel, maka sel ini akan membelah lagi menjadi dua. Jadi satu menjadi dua anakan. Yang mana sifatnya sama. Kalau ini punya dua, yang ini juga punya dua kromosom, yang ini juga punya dua kromosom. Ini lengkap kan? Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Ini juga sama nanti. Biru tua, biru muda, biru tua, biru muda. Jadi sama. Yang ini punya dua biru tua, punya dua biru muda. Yang ini juga punya biru tua dua, biru muda dua, sama. Jadi sifatnya sama dengan induknya. Jumlah kromosomnya juga sama dengan induknya. Itu yang dimaksud dengan fase mitosis yang menghasilkan dua anakan yang sifatnya identik atau sama dengan induknya. Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya.
Selanjutnya ada fase meiosis, pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Maksudnya apa? Kalau di sini induknya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, di sini kita lihat di sini ada benang ungu, benang hijau, benang merah, benang biru. Tapi anakannya hanya memiliki setengahnya saja. Jadi kalau di sini ada 4 benang, ungu, hijau, merah, dan biru, setiap anakan hanya memiliki 2 benang saja, yaitu benang merah, benang hijau, benang merah, benang biru, benang ungu, benang biru. Kan ini ada 4 warna benang ini. Benang warna ungu, benang warna hijau, benang warna biru, benang warna merah. Ternyata anakannya hanya memiliki 2 benang saja, yaitu ada benang merah dan benang hijau. Yang ini benang merah, benang hijau, yang ini benang biru, benang ungu, yang ini benang biru dan benang ungu. Berarti dia hanya setengahnya kan? Kalau induknya punya 4 benang, anakannya cuma punya 2 benang. Berarti anakannya itu kromosomnya setengah dari induknya. Itu maksudnya. Pada pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Nah, berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis itu hanya 1 kali pembelahan, sedangkan pada meiosis itu 2 kali pembelahan. Yang mana nanti ada tahap meiosis 1, yang mana sel menjadi 2 sel indukan yang diploid atau 2N, atau masing-masing memiliki sama 2 benang, 4 benang. Kemudian pembelahan kedua menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pembelahan meiosis bertujuan untuk menghasilkan gamet yang membawa separuh masing-masing induknya sehingga muncul perbedaan atau variasi sifat. Karena pada pembelahan meiosis ini nantinya induknya mengalami proses pertukaran atau penggabungan DNA atau materi genetik atau materi pembawa sifat, maka anakannya nanti separuh itu mengikuti sifat dari induk yang satu, separuh mengikuti sifat dari induk lainnya, sehingga terjadi perbedaan sifat. Tahapan meiosis. Tahapan meiosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Nah, ini tahapan meiosis 1. Yang atas ini tahapan meiosis 1 menghasilkan 2N. Kromosomnya ada 2. Ya, 1 2. Ada ya. Kemudian tahap meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi pada meiosis 1 yang 2 ini nanti akan membelah. Nah, kita lihat tahapannya. Adapun fasenya pada meiosis 1 dan meiosis 2 itu sama, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang membedakan adalah yang profase yang meiosis 1 jadi profase 1, yang meiosis 2 jadi profase 2, tapi tahapannya alurnya itu sama. Nah, ini kita lihat tahapannya mulai dari meiosis 1. Ya, kita mulai dari meiosis 1, ada fase profase 1 dan metafase 1. Kita lihat dulu yang 2 tahap ini. Pada tahap profase 1, kromatin membentuk kromosom, kemudian kromosom melakukan replikasi dengan sentromer yang menyatu. Lalu terjadi pindah silang. Tempat pindah silang disebut dengan kiasma. Sentromer membelah dan masing-masing menuju kutub yang berbeda dan terbentuk benang spindle. Jadi dalam hal ini, kromatin atau benang-benang tadi dia membentuk kromosom, lalu melakukan replikasi atau penggandaan, sehingga nanti ada biru ada 2, merah ada 2. Kemudian masing-masing biru dan merah, jadi kan ada 4 ya, biru 2, merah 2. Dua-dua ini kemudian berpasangan, yang berpasangan seperti ini. Ini namanya tetrat ini. Ya, bahasa lainnya. Dia berpasangan seperti ini, kemudian melakukan pindah silang. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sehingga terjadi pertukaran. Tempat pertukaran ini namanya kiasma. Jadi yang merah memberikan materi ke yang biru memberikan materi ke merah. Sehingga sifat yang ada pada merah diberikan ke sifat yang ada pada biru.
Sebaliknya biru juga memberikan sifat ke yang merah sehingga terjadi pertukaran sifat. Maka yang merah nanti memiliki sifat yang biru memiliki sifat yang merah masing-masing. Yang merah memiliki setengah dari sifat yang biru memiliki setengah dari sifat yang merah. Itu maksudnya terjadi pertukaran tadi. Lalu pada tahap metafase, masing-masing kromosom berpasangan berada di bidang ekuatornya. Jadi sama dengan mitosis tadi. Pada fase di metafase itu si kromosomnya berada di tengah dan ini sentriolnya membentuk benang-benang spindle. Ini yang saya katakan tetra tadi ya bentuknya. Ini kromosomnya saling berpasangan. Maka ada yang mengatakan sebagai kromosom homolog. Nah, selanjutnya pada tahap anafase, kromosom homolog. Nah, homolog itu tadi yang berpasangan ditarik oleh benang spindle ke arah kutub. Nah, kalau tadi yang ini kan ada 4 ini. Ada 4 ini kan. Nah, ini 1, 2, 3, 4 tangannya 2, kakinya 2. Masing-masing ini akan dibawa separuh. Ya, jadi kalau separuh berarti yang biru merah separuh ke sini, biru merah separuh ke sini. Ya, jadi biru merah ke sana, biru merah ke sini. Nah, ini kita lihat biru merah ke sana, biru merah ke sini. Jadi artinya setiap satu pasang ini mengandung atau perpaduan ya, sudah bergabung yang merah sama yang biru. Ini karena terjadi penghasilan. Jadi ini mengandung sifat biru, mengandung sifat merah juga. Ini mengandung sifat merah, mengandung sifat biru juga. Ya. Jadi dia mengarah ke pinggir. Saya ulangi, pada tahap anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga kromosom berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan dari anafase 1 yaitu membagi kromosom menjadi haploid. Nah, itu ya. Jadi tadi memiliki 2 kromosom itu yang saling berpasangan, itu pasangannya dipisah, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Sehingga terbagi, yang ini punya kromosom yang homolog, tapi juga diploid, haploid, ini juga punya kromosom. Ya. Kemudian pada tahap telopase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sel. Ya, jadi pada tahap meiosis 1 terjadi pembelahan sel. Jadi ada 2 sel anakan. Jadi setelah digeser, ditarik, maka terbentuk yang seperti ini. Nah, jadi kan satu sel ini memiliki gabungan sifat. Ya, sifat merah dan sifat biru. Sifat merah dan sifat biru. Jadi satu sel ini memiliki setengah sifat merah, setengah sifat biru. Makanya tadi dikatakan bahwa setengah dari induknya. Pada tahap ini selesailah tahap meiosis 1. Kemudian nanti ini akan membelah lagi. Yang 2 anakan ini nanti akan membelah lagi menjadi ini menjadi 2, yang ini menjadi 2 sehingga menjadi 4 sel anakan. Nah, itu nanti masuk pada tahap meiosis 2. Kita lihat. Pada tahap meiosis 2 yang pertama ada tahap profase. Yang mana membran sel nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Setelah terbentuk menjadi 2 sel, ini nanti akhirnya tadi membelah menjadi 2 tadi. Kemudian membran selnya menghilang lagi supaya apa? Supaya bisa terjadi pembelahan. Ya, sentrosomnya kemudian membelah ke kutub. Nah, ke kutub berlawanan sehingga muncul benang spindle. Lalu berikutnya pada tahap metafase 2, nah ini benang-benang spindle-nya sudah terbentuk. Kromosom yang haploid itu tertarik ke bidang ekuator. Jadi sama konsepnya, yang juga tertarik di bagian tengah. Ya, sama konsepnya. Lalu kemudian pada tahap anafase 2 kita lihat
Setelah dia ditarik di tengah, setelah dia berada di tengah, pada tahap anafase 2, benang-benang spindle itu menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Jadi nanti setelah dia berada di tengah, si spindle ini menarik ke pinggir. Nah, ini masing-masing menarik ke pinggir. Jadi setiap ini dapat satu. Ini satu, 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 satu. Yang ini juga dapat satu, 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 satu. Nah, ini pada tahap anafase. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai meletup. Selanjutnya di akhir dari tahap ini yaitu ada namanya tahap ini salah ini. Ini namanya tahap telofase. Ini salah tulis. Bentar saya perbaiki. Nah, tadi salah tulis ya, bukan anafase tapi telofase. Nah, pada tahap terakhir yaitu pada tahap telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi kromatin. Jadi setelah ini beralih ke pinggir, maka dia kembali ke benang-benang kromatin lagi. Nah, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Nah, membrannya terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin, sehingga terjadi sitokinesis, jadi membelah. Dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Jadi 1, 2, 3, 4. Haploid itu berarti setengah atau 1N. Kalau ini 2N, ini 1N. Jadi dalam pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan. Jadi ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, meiosis 1 itu dia menghasilkan 2 anakan yang diploid. Artinya dia memiliki 2. Yang memiliki 2 kromosom. Ini kan ada 1, 2. 1, 2. Nah, pada tahap meiosis 2 nanti hasilnya 4. Yang mana ini, yang 2 ini dibelah lagi. Seret dibelah, jadi masing-masing dapat setengah, dapat setengah, dapat setengah, dapat setengah. Itu yang disebut dengan istilah. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang masih bingung bisa diulangi lagi untuk disimak videonya atau bisa juga ditanyakan ya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.